Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-21 Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 440 ayat 1, Sai puji ma Tuhata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 785 ayat 3, Alo Pangunjunan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Demikian dikatakan.
Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 161 ayat 1, Tangihon Anggu Hanggukon. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 475 ayat 3, Hotok Tong Ihu Tonokku.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Ulangan 34 ayat 7 sampai 12. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 485 ayat 3, Dongani au Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 1, Ikondo Buanota Barita. Ikondo buano
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu 21 setelah Trinitatis tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita saat ini diberi topik keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Marhiras niroha makatahon barita nauli mangasahon dewata. Firman Tuhan dan terang topik ini hendak memberi pandangan bagi kita bahwa kita dapat melihat keberanian yang luar biasa dalam pelayanan Paulus dan rekan-rekannya dalam memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberanian atau hiras niroha di sini menuntut keberanian yang berakar dalam kesabaran. Paulus dan rekan-rekannya menderita dan menghadapi tantangan yang besar dalam perjalanan mereka untuk memberitakan Injil. Mereka tidak menyerah di tengah perang dan penyakit. Inilah keberanian yang tumbuh dalam ketabahan. Keberanian yang dibangun dari kesabaran dan tidak menyerah akan keadaan. Tidak mudah reaktif, akan membuat Injil itu semakin mudah diterima oleh orang lain. Atau sebaliknya, jika ada yang menantang dan menentangnya, disinilah kita dinilai apakah sabar dan tabah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberanian memberitakan Injil juga bersumber dari motivasi yang murni. Jika belajar dari Paulus dan para rasul, mereka tidak memberitakan Injil untuk keuntungan pribadi. Mereka tidak mencari pujian manusia. Misi mereka didasari oleh panggilan dari Allah dan kasih kepada orang lain. Keberanian sejati dalam memberitakan Injil timbul dari motivasi yang tulus, bukan tentang untung atau rugi, tapi tentang firman Allah atau keselamatan Kristus itu mesti mengalir kepada setiap orang di dunia ini melalui kita. Paulus dan rekan-rekannya berbicara dengan kejujuran dan tidak berbuat curang. Mereka memberikan kesaksian bagi Allah dan tidak untuk menyenangkan manusia. Keberanian dalam pelayanan Injil memerlukan ketulusan. Ketulusan ini sungguh merupakan ruang yang indah bagi berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kekuatan dan keberanian itu semakin nyata terasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberanian memberitakan Injil yang adalah buah dari pertolongan Allah bagi kita
akan terlihat dari kemurahan hati kita. Para rasul, termasuk Paulus, menjadi lembut di tengah jemaat seperti seorang ibu merawat anak-anaknya sendiri. Ini mengingatkan kita pentingnya kasih, perhatian, dan kemurahan hati dalam memberitakan Injil. Artinya, kemurahan hati kita kepada sesama akan membuat orang lain merasakan aliran Injil Tuhan Yesus Kristus itu. Kemurahan hati ini akan memperlihatkan kesiapan berkorban, kesiapan memberitakan yang terbaik. Paulus dan rekan-rekannya bahkan bersedia memberi nyawa mereka sendiri karena kasih kepada jemaat. Mereka memahami pentingnya Injil dan betapa berharganya jiwa-jiwa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya juga dipanggil untuk memiliki keberanian yang sama dalam memberitakan Injil. Pertolongan Allah senantiasa menyertai kita dalam misi ini. Marilah kita tidak hanya menjadi pendengar firman Allah, tapi juga pelaku firman dengan keberanian, kesabaran, ketulusan, dan kemurahan hati. Dengan demikian kita dapat menjadi teladan bagi dunia sekitar kita dan memberikan kesaksian yang hidup akan kebesaran Allah. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberkati pelayanan kita dan memberikan kita keberanian yang luar biasa dalam memberitakan Injil-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, yang oleh panggilan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, kami semakin diberanikan untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, kepada semua makhluk. Tugas ini terus mengalir dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, bahwa setiap orang percaya Engkau panggil untuk mempunyai keberanian dan kegigihan untuk memberitakan Injil. Betapapun besarnya tantangan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Injil Kristus harus terus-menerus diberitakan. Untuk itu berilah kami keberanian, kesabaran, dan ketabahan, agar dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pemberitaan Injil tidak menyurutkan semangat kami, tetapi terus berkobar-kobar, karena penyebaran Injil itu adalah panggilan-Mu bagi setiap orang percaya. Biarlah lewat tingkah laku, perkataan, pekerjaan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat dan bersosial merupakan kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah semangat kami terus dikobarkan agar Injil Kristus dapat kami sebarkan kepada setiap makhluk. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12,
dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.